Menurut O'Neill tahun 2008, persamaan diferensial atau PDP adalah persamaan yang paling sedikit memuat satu turunan parsial. Selanjutnya, Ross mengatakan secara umum menjelaskan bahwa PDP linear 2 dengan dua variabel bebasnya, yaitu X dan T, memiliki bentuk persamaan sebagai berikut. A dikali do kuadrat Y do X kuadrat ditambah B dikali do kuadrat Y do X do T ditambah C dikali do kuadrat Y do T kuadrat ditambah D dikali do Y do X ditambah E dikali do Y do T ditambah Fy sama dengan G X, T. Dengan A, B, C, D, F, dan G adalah fungsi dari X dan T. Jika G, X, T adalah 0, untuk setiap X, T, maka persamaan 1 menjadi A dikali do kuadrat Y do X kuadrat ditambah B dikali do kuadrat Y do X do T ditambah C dikali do kuadrat Y do T kuadrat ditambah D dikali do Y do X ditambah E dikali do Y do T ditambah Fy sama dengan 0. persamaan diferensial yang pertama merupakan persamaan diferensial parsial non-homogen, sedangkan persamaan yang kedua adalah persamaan diferensial parsial homogen. Salah satu persamaan diferensial parsial orde 2 yang sering dikaji oleh para ilmuwan adalah persamaan gelombang. Berdasarkan O'Neill, dia memberikan bahwa diberikan secara umum untuk persamaan gelombang. Do kuadrat Y do kuadrat T sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat Y do X kuadrat ditambah F X, T. Dan persamaan gelombang homogennya dapat dinyatakan sebagai berikut. Do kuadrat Y do kuadrat T sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat Y do X kuadrat. Berdasarkan Gianscoli pada tahun 2009, berikut diberikan pernyataan hukuman 2 Newton pengertian amplitudo dan frekuensi gelombang yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah jumlah gaya benda. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan suatu gelombang. Frekuensi gelombang adalah bayangan gelombang yang terjadi dalam suatu waktu. Berikut diberikan definisi deret Fourier. Definisi 1 diberikan F merupakan fungsi dengan periode 2L. Deret Fourier dari F adalah deret 1/2 AN ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L dengan koefisien A0 sama dengan 1 per L integral dari min L sampai L fx dx. AN sama dengan 1 per L integral dari min L sampai L fx cos NPX per L dx dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. BN sama dengan 1 per L integral dari min L sampai L fx sin NPX per L dx dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lebih lanjut, koefisien tersebut disebut koefisien Fourier. Definisi 2 diberikan F adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada interval X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan L dan sedemikian sehingga integral dari 0 sampai L fx sin NPX per L dx dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya ada. Maka deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga BN sin NPX per L dengan BN sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx sin NPX per L dx dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya disebut deret Fourier sinus dari F pada interval X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan L, atau dituliskan dengan fx kita sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN sin NPX per L dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan L.
Persamaan diferensial parsial dapat ditentukan solusinya menggunakan metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel ini adalah salah satu cara untuk menentukan solusi persamaan diferensial parsial dengan asumsi bahwa solusi yang diperoleh merupakan perkalian fungsi-fungsi terhadap variabel bebasnya masing-masing terpisah. Akan dicari solusi terpisah masalah syarat batas atau yang disingkat dengan MSB atau masalah syarat awal batas atau yang disingkat dengan MSAB berbentuk superposisi sebagai berikut, yaitu YXT sama dengan XX kali TT. Langkah-langkah menentukan solusi dengan metode ini adalah yang pertama, persamaan 5 disubstitusikan ke PDP yang diberikan. Yang kedua, membagi hasil angka 1 dibagi dengan XX kali TT. Yang ketiga, jika hasil langkah 2 dapat dinyatakan sebagai jumlahan suku-suku yang hanya bergantung dari X dan suku-suku yang hanya bergantung dari T, maka konstanta pemisah yaitu minus lambda dan lambda akan diperoleh sistem dua persamaan diferensial biasa atau yang disingkat dengan PDB. Yang keempat, menggunakan SB dan atau SA yang sesuai untuk menentukan SB atau SA pada PDB hasil dari langkah ketiga. Selanjutnya, menyelesaikan PD, MSB atau MSAB hasil pada langkah ketiga dan keempat. Yang keenam, menentukan YXT sama dengan XX kali TT, kemudian tentukan solusi umum dengan menggunakan sifat superposisi. Langkah terakhir yaitu menggunakan SA atau SB yang tersisa untuk menentukan solusi khusus MSB atau MSAB yang diberikan. Selanjutnya, diberikan teorema solusi PDP menurut Ziel dan Cullen 2009, yaitu teorema 3 superposisi yang berbunyi, jika Y1, Y2, Y3 sampai Yn adalah solusi untuk persamaan diferensial parsial homogen 3, maka kombinasi linearnya adalah Y sama dengan YXT sama dengan C1Y1 plus C2Y2 plus C3Y3 sampai dengan CNYN. Dengan besaran siapa? Oke. Dengan CI itu, ya, dengan CI di mana I sama dengan 1,2,3 sampai N, konstanta, adalah juga solusi dari persamaan diferensial parsial homogen. Selanjutnya, permodalan persamaan gelombang pada senar gitar. Persamaan gelombang dapat dihasilkan dari senar gitar yang dipetik. Ketika sebuah senar gitar dipetik, maka akan bergetar dan menghasilkan suatu gelombang. Karena pada senar gitar, kedua ujungnya tetap, maka gelombang yang dihasilkan akan dipantulkan dari kedua ujung senar sehingga membentuk gelombang berdiri, di mana gelombang tersebut terlihat seperti tidak merambat melainkan bergetar harmonis ke atas dan ke bawah. Gelombang yang dihasilkan dari getaran senar gitar dapat direpresentasikan dari suatu fungsi Y yang dinotasikan sebagai simpangan vertikal suatu senar dari sumbu X. Simpangan tersebut bergantung pada posisi pemetikan dan waktu pemetikan, sehingga fungsi Y bergantung pada dua variabel bebas, yaitu fungsi X untuk posisi sepanjang senar dan T untuk waktu pemetikan atau dinotasikan dengan Y sama dengan YXT. Berikut diberikan partisi senar gitar. Nah, setelah teman-teman memperhatikan gambar tersebut, jika gravitasi diabaikan dan gaya yang bekerja pada senar hanya gaya tegangan T, maka diperoleh dua sudut yang dihasilkan pada kedua titik partisi senar, yaitu θ1 dan θ2. Delta Y menunjukkan besar pergeseran partisi senar dari posisi kesetimbangannya, dan delta X menunjukkan panjang partisi senar pada saat keadaan setimbang. Berdasarkan hukum Newton 2, diperoleh jumlah gaya bekerja pada arah sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan T sin θ2 minus T sin θ1 sama dengan MAY. Karena sudut θ1 dan θ2 kecil, maka sin θ sekitar tan θ sama dengan delta Y per delta X sama dengan S. Dengan 0 kurang dari sama dengan θ kurang dari sama dengan pi per 4. AY dapat diganti dengan do kuadrat Y per do kuadrat T, dan massa senar digambarkan sebagai massa persatuan panjang rho dikalikan panjang PS. Karena PS kecil, maka PS sekitar delta X, sehingga T sama dengan tan θ2 dikurangi tan θ1 sama dengan rho delta X
do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T S2 kurang S1 sama dengan rho delta X do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T delta S per delta X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T limit delta X mendekati 0, delta S per delta X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T do S per do X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T do kuadrat X delta Y per delta X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T do X limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T do X do Y do X sama dengan rho do kuadrat Y do T kuadrat, sehingga T per rho do kuadrat Y do T kuadrat sama dengan do kuadrat Y do T kuadrat. Cepat rambat didefinisikan dengan C sama dengan akar T per rho, sehingga diperoleh persamaan gelombang dimensi 1, 3, yaitu C kuadrat do kuadrat Y do X kuadrat sama dengan do kuadrat Y do T kuadrat. Diasumsikan bahwa senar memiliki panjang L dan dua ujungnya tetap, diilustrasikan dengan gambar sehingga menghasilkan dua syarat batas, yaitu solusi persamaan gelombang dapat diperoleh dengan menggunakan metode pemisahan variabel, di mana solusi persamaan gelombang Y sama dengan X, T diasumsikan berbentuk persamaan 5. Berdasarkan aturan pada metode pemisahan variabel, maka diperoleh dua persamaan diferensial biasa sebagai berikut. Nah, teman-teman, dari kedua persamaan 8i dan 8ii dapat menggunakan persamaan 6 diperoleh solusi di persamaan 8 berturut-turut, yaitu berdasarkan persamaan 9 dan 10 diperoleh solusi umum persamaan gelombang 3 menggunakan sifat superposisi. Teorema 3 adalah solusi persamaan gelombang yang memenuhi syarat batas 7 diperoleh sebagai berikut. Amplitudo gelombang dapat diperoleh dengan menentukan koefisien AN pada solusi persamaan gelombang dengan melibatkan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai kondisi awal pemetikan. Diberikan fungsi awal senar dan fungsi tersebut diilustrasikan pada gambar 3 berikut ini. Dengan menggunakan persamaan 11, syarat awal 7, dan persamaan 12, diperoleh jadi solusi persamaan gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan H simpangan senar, D posisi pemetikan, dan L adalah panjang senar. Persamaan 13 menyatakan bahwa solusi persamaan gelombang adalah jumlah dari suku-suku yang disebut sebagai harmonik. Masing-masing harmonik menggambarkan sebuah gerak harmonik dengan panjang gelombang yang berbeda. Masing-masing harmonik diperoleh dengan mensubstitusikan nilai N pada solusi persamaan gelombang N sama dengan 1, 2, 3. Dan seterusnya. Berikut diberikan solusi untuk pergerakan amplitudo gelombang dengan beberapa posisi yang merepresentasikan sembarang posisi pemetikan senar.
Ketiga kasus tersebut merupakan representasi dari sebarang posisi pemetikan senar, yaitu sebagai berikut. Kasus 1, lihat gambar 4, 5, dan 6 merupakan representasi posisi pemetikan pada interval D lebih dari 0 dan kurang dari L per 2. Kasus 2, lihat gambar 7, 8, dan 9 merupakan representasi posisi pemetikan pada D sama dengan L per 2. Kasus 3, lihat gambar 10, 11, dan 12 merupakan representasi posisi pemetikan pada interval D lebih dari L per 2 dan kurang dari L, dengan D adalah posisi pemetikan senar. Berikut diberikan subplot pergerakan gelombang gambar 13, 14, dan 15 pada senar untuk setiap kasus. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Diberikan seutas dawai yang kedua ujungnya terikat. Dawai digetarkan dengan memberikan kecepatan transversal awal Gx sama dengan 0 dengan simpangan awal Fx di mana seperti yang ada pada gambar. Dengan H adalah tinggi simpangan. Sekarang kita masuk ke solusi dari contoh kasus, di mana UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 teter hingga AN cos NP CT per L plus BN sin NP CT per L sin NP X per L. Dengan AN sama dengan 2L integral 0 sampai dengan L Fx sin NPX per L dx. Dan BN sama dengan 2 NPC integral 0 sampai dengan L Gx sin NPX per L dx. Selanjutnya, dengan melakukan substitusi nilai awal Fx dan Gx diperoleh AN sama dengan 32H per NP kuadrat sin NP per 2 sin kuadrat NP per 8. Dan Bn sama dengan 2 per NPC integral 0 sampai dengan L 0 sin NPX per L dx sama dengan 0. Dengan demikian, UXT sama dengan 32H per NP kuadrat, integral N sama dengan 1 sampai teter hingga 1 per N kuadrat sin NP per 2 sin kuadrat NP per 8 sin NPX per L cos NP CT per L. Untuk nilai genap mengakibatkan sin NP per 2 bernilai 0, yang berdampak UXT sama dengan 0. Agar UXT bernilai tidak 0, maka N haruslah bilangan ganjil. Kita ambil substitusi N sama dengan 2M-1 dengan M sama dengan 1,2,3 sampai seterusnya, sehingga sin NP per 2 sama dengan sin 2M-1 kali Pi per 2 sama dengan minus 1 pangkat M plus 1. Dengan demikian, penyelesaian tersebut dapat ditulis sebagai UXT sama dengan 32H per Pi kuadrat, sigma N sama dengan 1 sampai teter hingga, minus 1 pangkat M plus 1 per 2M-1 kuadrat, sin kuadrat 2M-1 Pi per 8, sin 2M-1 Pi X per L, cos 2M-1 Pi CT per L. Jika divisualisasikan menggunakan program Maple dengan mengambil nilai C sama dengan 1, L sama dengan 1, dan H sama dengan 0,5, maka akan tampak seperti gambar yang ada pada layar. Apabila ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi, maka akan terlihat seperti gambar di sampingnya. Nah, dari gambar kedua dapat dilihat perbedaan bentuk simpangan yang terjadi pada setiap titik akibat dari perubahan waktu. Ketika T sama dengan 0, bentuk simpangan yang terjadi adalah simpangan awal yang diberikan sebagai nilai awal yang ditunjukkan oleh warna merah pada gambar tersebut. Nah, untuk 0 kurang dari T kurang dari sama dengan 0,65 terjadi perubahan terhadap bentuk simpangan awal, sehingga gelombang yang terjadi memiliki nilai maksimum UXT sama dengan 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa simpangan maksimumnya tidak melebihi tinggi maksimum simpangan awal yang ditentukan, yaitu H sama dengan 0,5.
Di kedua titik ujung yaitu titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 tidak terjadi simpangan karena dawai terikat pada kedua titik ujungnya.